Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang Bapak sayangi, adik-adik kelas 6, hari ini kita belajar lagi mengenai materi terakhir di bab 1, yakni menyelesaikan permasalahan bilangan bulat atau aplikasinya. Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan 6 ini atau F, ada tips bagaimana cara menyelesaikan masalah persoalan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik. 2. Tulislah kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Dan 3. Hitung kalimat matematika yang telah dibuat. Kalimat matematika itu misalnya nanti ada kata-kata naik. Misal ya, naik berarti kalimat matematikanya kalau naik biasanya tandanya tambah. Ya. Atau lawannya naik, turun. Biasanya bahasa matematikanya kurang dan sebagainya. Gitu ya. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Suhu tubuh seorang anak saat kondisi sehat adalah 36 derajat Celcius. Karena demam, suhu anak itu naik 2 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu anak tersebut saat demam? Baik, kita sudah baca. Suhu mula-mula katanya atau ketika sehat 36. Ketika demam, suhunya naik. Nah, berarti nanti ditambah apa dikurang nih? Kalau naik tadi, naik itu ditambah. Berapa derajat suhu berapa derajat suhu saat demam? Nanti bisa kita langsung jawab. Suhu saat demam. Suhu saat demam berarti suhu waktu sehat, ya kan? 36 ditambah, kan katanya naik ya ketika demam, tambah 2 derajat Celcius. Sehingga jawabannya 38 derajat Celcius. Nah, kita lanjut. Jika suhu daging di dalam mesin pendingin minus 3 derajat Celcius. Perlu diingat kalau minus 3 itu artinya di bawah 0 ya. Di bawah 0. Ketika dikeluarkan naik 12 derajat Celcius, menjadi berapa derajat Celcius suhu daging tersebut? Maksudnya sekarang ya, suhu sekarang. Baik, kita ketahui suhunya mula-mula min 3. Mula-mula ya. Ketika masih di dalam mesin. Ketika dikeluarkan naik. Naik berarti lambangnya plus. Berapa suhu sekarang? Maka suhu sekarang berarti kan suhu mula-mula kemudian katanya naik, berarti kemudian ditambah. Nah, Bapak langsung aja ya. Suhu mula-mula minus 3 ditambah 12 derajat Celcius. Nah, gimana nih mengerjakannya? Ini bisa pakai konsep sebelumnya ya. Kita pakai permisalan. Misalnya minus 3 ini artinya dia waktu itu apa? Hutang ya? Hutang. 12 ini artinya bayar. Atau ya bayar lah. Berarti lebih besar siapa? Lebih besar bayarnya ya.
bayarnya lebih besar. Maka hutang 3 dibayar 12, pasti hasilnya adalah hutangnya lunas dan kembali, gitu kan? Berarti sama dengan 12 dikurang 3. Sehingga jawabannya 9. Gitu ya. Ini Bapak ngerjainnya pakai konsep hutang dan bayar supaya mudah. Tahu, Pak bisa nggak pakai garis bilangan? Bisa. Misalnya dari min 3, min 2, min 1, 0. Nah, kamu mulai dari sini sebanyak 12. Berarti ke kanan ya. 1, 2, 3, seterusnya nanti dapat hasilnya sama. Hasilnya pasti sama 9. Gitu. Lagi. Jika suhu sore hari 12 derajat Celcius, malam hari turun 8 derajat Celcius, maka suhu malam itu menjadi, kita jawab, maka suhu malam sama dengan berarti dari sore ya, sorenya 12, ketika malam turun berarti min 8. Jawabannya adalah dikurang biasa, 12 kurang 8 berarti 4 derajat Celcius malam itu. Ya, termasuk dingin ya. 4. Jika suhu di kulkas minus 8 dan suhu di ruangan 25, berapa selisih kedua suhu tersebut? Nah, kalau ini ditanya selisih ya, selisih suhu. Ini baiknya berarti suhu yang tinggi dikurang suhu yang rendah. Itu ya. Yang tinggi siapa? Min 8 apa 25? Nah, yang tinggi tentu 25. Bapak kasih tinggi karena dia panas ya. Kalau min itu kan artinya dingin. Berarti 25 dikurang suhu rendahnya berapa? Min 8. Nah, ini konsep aturan penjumlahan. Kalau ada min ketemu min, gimana? Berubah jadi plus. Ingat ya? Masih ingat kan? 25 ditambah 8 jadinya. Berapa 25 tambah 8? 33. Jelas ya? Nomor 5. Suhu air es minus 3. Setelah didiamkan 45 menit, suhunya menjadi 4 derajat Celcius. Berapa kenaikan suhu tersebut? Nah, berarti sama. Berarti kenaikannya atau selisihnya ya. Berarti selisihnya sama dengan suhu yang tinggi. Suhu tinggi kurang suhu rendah. Yang tinggi min 3 apa 4? Yang tinggi adalah 4. Dia lebih besar ya. Maka 4 derajat Celcius dikurang suhu rendah min 3. Gitu ya. Ada tanda nih. Tanda kurang ketemu tanda bilangan minus. Itu jadi plus ya. 4 plus 3. Berarti selisihnya 7 derajat Celcius. Atau kenaikannya sama aja ya. Dari min 3 ke 4 kan kenaikannya 7. Nih, Bapak buktiin. Misalnya nih ada suhu, nah ini 0 ya. 0 derajat Celcius. Kalau di bawah berarti minus kan? Minus 1, minus 2, minus 3. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Ini dalam derajat Celcius. Mula-mula dia min 3 ya. Kemudian naik jadi 4.
Berapa kenaikannya? Nih Bapak buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sama kan? Berarti kenaikannya itu sama dengan selisihnya. Nomor 6. Suhu ruang pendingin mula-mula minus 2 derajat Celcius. Oh, jadi pakai biru nih, pakai merah aja. Mula-mula minus 2. Suhu akan turun 2 derajat Celcius tiap 20 menit setelah dinyalakan. Oh, berarti ini ruang pendinginnya belum dinyalain nih, suhunya minus 2. Suhunya akan turun, berarti minus ya. Minus 2 derajat Celcius tiap 20 menit. Berapa derajat Celcius suhu ruangan setelah dinyalakan selama 2 jam? Nah, Bapak tanya dulu. Sebelum dinyalain minus 2. Setelah dinyalain atau dinyalakan, suhunya turun minus 2 derajat Celcius setiap 20 menit. Berarti makin dingin apa makin panas? Berarti jawabannya adalah makin dingin. Kan suhunya makin turun terus. Kalau turun itu kan artinya makin dingin kan? Nah, setelah 2 jam suhunya jadi berapa? Ini bisa pakai 2 cara ya. Bapak kasih 2 cara. Kita taruh dulu sini. Berarti suhu mula-mula. Suhu mula-mula kita simpan minus 2. Katanya turun 2 derajat Celcius tiap 20 menit. Berarti Bapak mau buat tabel. Ini ada waktu, ini ada suhu ya. Bapak kasih garis ya. Kalau waktunya 20 menit, ini dalam menit ya, 20 menit, suhunya minus 2 kan turunnya. Berarti setiap 20 menit, berarti nanti 20 menit lagi atau 40 menit ya kan. Jadi 20 menit turun 2. 20 menit kemudian atau menit ke-40 turun 2 lagi. Jadinya min 4. Ya kan? Kan min 2 lagi. Jadinya min 4. Lagi. Setelah 20 menit lagi 60 menit kan? Tadinya min 4 turun 2 lagi. Jadinya min 6. Gitu ya. Sampai kapan, Pak? Sampai 2 jam. 2 jam itu berapa menit? 2 jam itu 1 jam itu 60 menit ya. 1 jam itu 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 kali 60 menit. 180 menit. Kok 180, maaf. 120 menit. Ya udah, lagi ya. Lagi 20 menit lagi. Berarti 80 menit. Min 6, min 2. Jadinya min 8 langsung ya. Lagi 100 kan setiap 20 menit yang atas. 100 berarti min 10. Jelas ya? Derajat Celcius. Lagi 120. Nah, ini pas nih. Jadi min 12. Baik, buat yang belum paham, Bapak jelasin yang atas kenaikannya 20 menit ya. Karena kata soal setiap 20 menit. Berarti 20, 40, 60, 80, 100, 110. Yang bawah setiap 20 menit turun lagi 2. Berarti suhu awal dikurang 2. Contoh minus 2 dikurang 2 hasilnya min 4. Min 4 dikurang 2 min 6. Min 6 kurang 2 min 8. Min 8 kurang 2 min 10. Min 10 kurang 2 min 12. Artinya ketika 120 menit atau 2 jam suhunya itu turun sebanyak 12 derajat Celcius. Ya. Di sini poinnya. Itu. Selama 2 jam turun 12 derajat Celcius. Maka suhu sekarang adalah
adalah mula-mula min 2, turun lagi kan? Turun lagi 12. Sehingga suhunya min 14. Ya, min 2 turun lagi min 12. Jadinya min 14. Jadi dia tambah dingin. Ini cara nomor 1 dengan tabel. Ya, dengan tabel. Bapak sekarang cara nomor 2. Ini masih soal yang sama. Cara nomor 2 itu dengan perbandingan. 2 derajat Celcius setiap 20 menit. Ya. Kalau dia 2 jam, berapa yang di atas nih? Berapa derajat Celcius? Itu. Berarti yang jam ini harus sama-sama menit nih. Ini kan menit, ini jam. Kita samakan. Tadi 2 jam itu berapa menit? 180 ya? 120 ya? 120 menit. Baik, simak. Kemudian kita samakan penyebutnya. 20 supaya jadi 120 berarti kali berapa? Kali berapa 20 supaya jadi 120? Atau 120 bagi 20. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya harus dikali 6 ya. Harus dikali 6. Maka yang atas juga dikali 6. Maaf, ini min 2 ya. Kurang nih. Kan turun 2 derajat setiap 20 menit. Nah, berarti min 2 dikali 6. Ingat? Bapak di sini. Min 2 dikali 6. Karena dia 6 kali. 120 menit itu 6 kali dari 20 menit. Min kali plus, hasilnya pasti min. Ya, kalau kemarin ingat min kali plus hasilnya min. 2 kali 6, 12. Jadi, yang tanda tanya itu nilainya adalah minus 12 derajat Celcius. Sama nggak dengan yang tadi? Nah, sama kan? Nah, ini dengan cara perbandingan. Kemudian sama deh. Suhu sekarang adalah mula-mula min 2. Ya. Suhunya turun lagi 12. Jawabannya sama. Min 14. Nah, itu cara kedua. Dengan cara perbandingan. Nanti silakan dipilih cara yang mana yang kamu pahami. 7. Seekor paus mula-mula berada di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Di bawah ya. Kalau di bawah permukaan berarti minus. Setelah beberapa saat, paus tersebut menyelam lagi. Berarti makin ke atas atau makin ke bawah? Makin ke bawah. Ya, makin ke bawah. Berarti minus lagi. Kan ke bawah dia. Di manakah posisi paus? Oke, berarti kita anggap ini lautnya ya. Nah, ini permukaan. Permukaan laut. Nah, berarti ini 0 ya. Mula-mula dia di sinilah, katakanlah. Di titik inilah. Ini ke sini 5 meter. Kemudian turun lagi 25. Turun lagi 25. Berarti penulisannya gimana? Karena dia di bawah, tulisnya min ya. Turun lagi ke bawah lagi, berarti min 25. Maka kedalamannya sekarang min 5 meter ya kan. Turun lagi min 25 meter. Jadi min 30 meter. Kan kalau di total 30 kan? Min 30. Min 30 artinya apa? Artinya 30 meter di bawah permukaan laut. Gitu. Oke.
Soal terakhir, Rumi akan melompat dari ketinggian 11 meter dari permukaan kolam renang. Ya, seperti ini ada kolam. Nah, si Rumi mungkin di sini ya. Nah, si Rumi di sini melompat. Dia ini ke sini katanya, Bapak pakai hitam. Ini ke sini permukaan ya, permukaan 11 meter. Ya. Tinggian 11 meter dari permukaan. Jika kedalaman kolam 5 meter, oh si kolam ini dalamnya 5 meter nih. Nah, kolam ini dalamnya 5 meter. Berarti ke bawah lagi ya. Ini ke sini dalamnya 5 meter. Nah, ini Bapak kasih garis bantu. Berarti ini titik nolnya nih, permukaan itu. Permukaan itu titik nol. Permukaan. Berarti yang di atas itu plus ya. Plus kan? Setuju ya? Yang di atas itu plus. Kemudian karena kedalaman, berarti di bawah permukaan kan? Berarti kedalaman itu minus. Gitu. Berapa meter jarak antara Rumi dengan dasar kolam? Nah, maka jaraknya adalah berapa nih? 11, ya kan? Dari kita ngitungnya dari Rumi. Rumi ke sini 11. Kemudian jarak ini ke sini, berarti jarak ini mirip dengan selisih ya. Maaf, Bapak ulang. Ini minus ya. Berarti selisih si Rumi dengan dasar. Mintanya selisih Rumi dengan dasar kan? Selisih Rumi dengan dasar. Atau jarak itu artinya selisih. Selisih Rumi dengan dasar. Berarti 11 dikurang min 5. 11 min ketemu min plus 16 meter. Atau kalau kamu bisa lihat langsung ya, jelas. Ini 11. Kalau nggak pakai ini minus ceritanya. Ini 5. Totalnya adalah Rumi sampai bawah adalah 16. Tapi saran Bapak yang ini ya. Kalau jarak itu sama dengan selisih, berarti yang tinggi 11 dikurang. Kenapa dikurang? Karena selisih. Dikurang karena selisih. Kurang berapa? Min 5. Kenapa min 5? Karena dia di bawah permukaan. Sehingga jadi plus 16 meter. Baik, itu saja materinya. Semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini ada tugas yang akan diberikan oleh wali kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.